hujan. Jadi semuanya mengungsi dulu. Mengungsi, meninggalkan posisi di kuburan supaya siap nanti hujan dimulai kembali. Jadi berhubung karena cuaca tidak mendukung, jadi bisa mencari posisi supaya jangan kena hujan dulu. Itulah. Mau kan sarung? Ini. Sudah mana aku di atas ini. Jangan semua diapain, nanti di pangkunya sebagian. Di sini sampingnya ini masih hutan. Masih hutan. Semua masih hutan, sekelilingnya sawit, kebun sawit. Nah, jadi berhubung karena ini masih hutan, jadi kalau dia ini tidak dibangun seperti ini, ya mungkin bisa nanti hilang di mana tidak tahu posisinya, karena tanah ini dikelilingi oleh kebun sawit. Nah, jadi makanya kuburan ini dibuat dikeramiki supaya jangan hilang. Nah, jadi ini bukanlah hanya sebagai kebiasaan-kebiasaan di mana kita membangun kuburan itu menganggap kita masih dia tetap di situ, tapi kita tahu bahwa orang tua kita ini tidak lagi ada di situ. Ini hanya jenazahnya. Nah, jadi jenazahnya ada di sini, tapi orang tua ini tidak lagi di sini. Jadi dia, walaupun dia di tengah hutan ini, dia tidak akan kedinginan, karena di sini dia tidak ada lagi. Jadi kenapa kita mengunjunginya? Ini untuk kenangan bahwa ada dulu mertua kita, di mana opung kita, orang tua kita yang sudah meninggal, dia dikuburkan di sini. Nah, jadi kita buat kuburannya, kita pakai buat keramik supaya mengingat kenang-kenangannya dulu, di mana dia sudah membesarkan anaknya dan sekarang sudah bercucu bercicit. Jadi ini kita mengingatkan. Jadi kita tahu bahwa dalam pengkhotbah 9 ayat 5, manusia tahu bahwa manusia akan mati, tapi orang mati tidak tahu apa-apa lagi, bahkan tidak ada kenangan lagi, bahkan kita tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sudah mati. Dia tidak lagi ada di dalam dunia ini, karena dunianya sudah beda, alamnya sudah beda. Jadi dia tidak ada lagi di dalam kuburan ini. Dia hanya jenazahnya yang ditinggalkan sini, sama seperti baju jika tidak dipakai lagi, dia dibuang, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi ini juga mertua ini hanya jenazahnya dikuburkan di sini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jangan kita mengatakan bahkan orang tua kita datang menjumpai anak dan cucunya, dan dia menuntut, kenapa kamu tidak jarah, kenapa kau nggak bersihkan kuburanku, kenapa engkau nggak datang padaku. Jadi jangan kita salah pengertian seperti itu, karena kita tahu
kehidupan ini, firman Tuhan mengatakan orang hidup tidak ada apa-apanya. Jadi jangan kita mengagung-agungkan kuburan. Banyak saat ini kita melihat mengagung-agungkan kuburan, bahkan jarah ke kuburan, di mana kita melihat karena menganggap dia menunggu di kuburan ini. Bahkan ada sebagian menganggap masih bisa memberkati. Padahal kita tahu orang tua yang sudah meninggal tidak bisa berbuat apa-apa lagi, karena alamnya sudah berbeda. Karena kita melihat di pengkhotbah 9 ayat 5 katanya begini, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan upah selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Jadi jika kita tahu semuanya ini, dia tidak lagi ada seperti ini. Nah, jadi kita saksikan seperti ini, yang tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan, sehingga banyak berbicara dengan orang-orang yang mati. Nah, jadi ini semuanya karena tidak membaca firman, tidak memahami firman, sehingga dia menganggap dia masih menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Jadi dia menganggap dia di situ bisa memberkati, bisa lagi datang melalui mimpi. Jika demikian Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jika masih bisa yang hidup bisa merasakan, bisa datang, ya kita melihat, kita contoh yang kita lihat di mana orang meninggal yang dibunuh. Orang meninggal yang dibunuh itu pasti dia akan balas dendam. Dia akan datang mengunjungi yang membunuh itu. Ternyata kita lihat tidak ada yang datang mengunjungi yang bunuh itu. Tapi yang datang siapa? Yang datang aparat keamanan, aparat polisi yang menangkap dia karena hukum. Jadi orang mati nggak bisa menghukum dia. Orang mati tidak bisa menuntut. Orang mati tidak bisa datang lagi untuk balas dendam. Itu buktinya bahwa dia tidak lagi ada di kuburan. Karena apa? Karena yang ada di situ adalah jenazahnya. Tapi dianya sudah tidak ada di dalam dunia ini. Karena alamnya sudah mati. Alamnya sudah beda. Di mana kita melihat orang-orang yang tak setia, dia akan dikumpulkan di Taman Eden. Bagi orang yang tidak taat setia akan diantar ke jurang alam maut. Jadi semuanya orang meninggal, Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu belum masuk penghukuman, belum masuk surga, belum masuk neraka, tapi alam maut. Seperti kita melihat orang-orang kaya, di mana seperti Lazarus dengan orang kaya, kita melihat dipertunjukkan di Alkitab, bahkan di situ katakannya orang kaya masuk ke dalam alam maut. Di situ dia kesakitan, kepanasan. Nah, jadi bukannya api neraka, tapi situ masih alam maut. Tapi orang yang taat dan setia, dia kita melihat dia mati, dia akan naik ke pangkuan Bapak Abraham. Nah, jadi belum masuk surga, tapi masih di pangkuan di pangkuan Bapak Abraham. Jadi kita tahu bahkan di Taman Eden, bahkan Taman Firdaus, itu kita katakan di dalam istilah orang Kristen,
Jadi ini semuanya harus kita kembali kepada Alkitab supaya kita jangan ditipu oleh dunia ini. Jika kita kembali kepada ajaran-ajaran turun-menurun, dia menunggu situ. Makanya banyak orang-orang yang datang ke kuburan membawa makanan, bahkan juga membawa rokok, membawa sesajian, dan dia mengatakan, ini Bapak, saya datang ke kuburan ini, aku akan memberikan makanan, buah-buahan untuk engkau. Sehingga dia mempersembahkan di situ, bahkan dia masuk bikinnya sirihnya, yang makan sirih, bahkan juga yang merokok dikasihnya rokoknya, dipasangkan. Kenapa? Karena dia menganggap dia masih berada di dalam kuburan. Jadi ini harus kita ubah prinsip kita, bahwa dia tidak lagi ada di dalam kuburan. Karena jangan kita dibuai-buaikan penghuni dunia ini, dikelabukan penghuni dunia ini, sehingga pengharapan kita tentang daging. Karena pengharapan kita sebagai orang Kristen bukanlah tentang daging. Ya memang daging adalah tetap di dalam kuburan ini. Daging dan tulangnya tetap dalam kuburan ini. Tapi yang membuat hidup bukanlah daging dan tulang, tapi yang membuat hidup adalah roh. Makanya perjuangan kita bukanlah daging, tapi perjuangan kita adalah roh. Jadi jika kita memperjuangkan kita roh, kembali kepada Alkitab. Karena Alkitab mengatakan, akulah jalan satu-satunya, tidak satu pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus, Yohanes 14 ayat 6. Jadi ini harus kita mengerti supaya kita bisa menyadari bahwa orang tua kita tidak lagi ada di dalam kuburan. Jika kita tidak menyadarinya, sehingga kita membuat kuburan ini indah. Bahkan kita melihat tugu dengan luar biasa, dengan dana miliaran. Banyak saat ini kita melihat dana bermiliaran karena kita menganggap dia di situ, menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Jadi jika kita kembali kepada kitab Bapa Surgaku, dia tidak menunggu di kuburan, tapi dia menunggu di taman Firdaus. Yang taat dan setia menunggu di dalam Firdaus, yang tidak taat dan setia dia akan dimasukkan ke dalam maut. Jadi ketika Yesus datang kedua kalinya, orang-orang taat dan setia, dia akan diberi tubuh yang baru, tubuh yang tidak mati-mati, tubuh surgawi, dibangkitkan sehingga dia masuk ke Taman Eden. Bahkan kita mengatakan di rumah Bapa, kerajaan surga. Jadi bagi orang yang tidak taat dan setia, kita melihat menurut firman Tuhan, dia menunggu 1000 tahun lagi. 1000 tahun lagi dia akan dibangkitkan. Dia dibangkitkan untuk dihukum. Karena kita melihat di mana orang-orang yang tidak taat setia, dia akan dihukum. Jadi kita melihat di sini Telepon na asuhatok tong bermurut tinggal isa. Ay, dia sopat ko sin kami nung. Adi para ulan masaran kita lo beinin. jadi kita melihat tetapi kita melihat bagaimana orang-orang yang tidak taat setia. Kita buka Wahyu 20 ayat 5, katanya begini. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Jadi kita tahu Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang tidak taat dan setia belum dibangkitkan ketika Yesus datang kedua kalinya. Dia akan menunggu di alam maut 1000 tahun lagi. Jadi bagi orang yang taat dan setia, ayat 6 mengatakan
berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapatkan bagian dalam kebangkitan pertama itu. Jadi katanya kuduslah, berbahagialah, kuduslah dia yang dibangkitkan ketika Yesus datang kedua kalinya. Jadi jelas Wahyu 20 ayat 6 katakan berbahagia dan kuduslah ia yang mendapatkan bagian dalam kebangkitan pertama itu. Jadi kudus. Jadi harus kudus sehingga kita mendapatkan kebangkitan pertama. Jika kita tidak taat dan setia dan melakukan firman Tuhan, kita tidak akan dibangkitkan ketika Yesus datang kedua kalinya. Dia akan menunggu 1000 tahun lagi, baru dia dibangkitkan. Dia akan diberi tubuh untuk dibakar selama-lamanya. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita dibangkitkan ketika Yesus datang kedua kalinya. Kita dibangkitkan, kita diberi tubuh baru, diberikan tubuh surgawi. Kita akan memerintah bersama Tuhan Yesus 1000 tahun lamanya. Jadi kita memerintah orang-orang yang tidak taat 1000 tahun lamanya. Barulah ada kematian kedua kali. Jadi kematian dua kali yang tak setia tidak akan kita alami. Tapi bagi orang yang tidak taat setia ada kematian kedua kali. Jadi dia mati pertama, dia dikuburkan, dia akan masuk ke alam maut. Sesudah 1000 tahun kemudian dia akan dibangkitkan, diberi tubuh yang baru. Dia akan dimasukkan ke dalam api selama-lamanya. Itulah kematian kedua kali. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, inilah perjuangan kita supaya kita betul-betul kembali kepada firman Tuhan. Jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kita tidak akan mengerti, kita tidak akan tahu, kita tidak akan bisa memahaminya. Karena sudah kebiasaan dari turun-menurun bahwa kita ini menganggap orang tua kita ini menunggu, bahkan kita menganggap dia masih ada di dalam kuburan ini. Dan kita merasa bahwa dia masih bisa menuntut, masih bisa ngomong, masih bisa datang. Karena apa? Karena kita melihat tadi, kita ulangi lagi di Pengkhotbah 9 tadi, Pengkhotbah 9 ayat 5 tadi kita melihat, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Jadi kita tahu Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, menurut firman tidak lagi ada apa-apa. Bahkan kita melihat ayat 6 mengatakan, baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan upah dan untuk selama-lamanya. Tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Jadi Bapak Saudaraku, kita tahu tidak lagi ada hubungannya di bawah matahari. Upahnya, menuntut, cemburunya, sakit hatinya tidak ada lagi. Dia tidak lagi bisa memberkati dan tidak bisa diberkati. Karena apa? Karena dia sudah mati, alamnya sudah berbeda. Jadi banyak orang-orang yang tidak mengerti akan Alkitab sehingga dia minta berkat. Dia minta berkat supaya hidupnya diberkati, bahkan anak cucunya diberkati. Karena apa? Karena kita menganggap dia masih ada menunggu di dalam kuburan ini. Bahkan banyak orang-orang Kristen menganggap bahwa orang-orang mati ini berkuasa, masih berhak. Nah, sehingga dia takut kepada orang mati. Sehingga dia merawat kuburan ini. Bahkan juga kita melihat dia bangun sebegitu luar biasa. Bahkan dimasukkan juga materi listriknya
supaya menganggap orang tua ini tidak merasa gelap di dalam kuburan ini. Kenapa? Karena itu hanya hayalan. Hayalan semuanya. Jadi bagaimana kita melihat hayal-hayalan ini, itu bukan kebenaran. Jadi jika kita memang mengatakan kita ini orang Kristen, kembalilah kepada Alkitab supaya kita mengerti bagaimana sebetulnya orang hidup. Kita hidup untuk apa, dan kita pergi ketika kita meninggalkan dunia ini kemana. Jadi jika kita hanya mendengar apa kata orang, itulah yang terjadi. Kita melihat saat ini dibangun kuburan sangat luar biasa, bahkan sampai miliar dananya. Kenapa? Karena itu menganggap dia balas jasanya, di mana jasa-jasa orang tua itu kepada anak cucunya. Padahal Bapak Saudaraku, banyak keluarganya yang menderita. Itu tidak dilihat, karena itu tidak dilihat oleh manusia. Jadi jika kita membangun kuburan ini begitu luar biasa, sehingga orang sekitarnya memandang, sehingga dia akan memuja anak dan cucunya. Luar biasa keluarga Sianu ini, karena dia mengingat orang tuanya, dia dibangun kuburannya begitu megah. Jadi itu hanya pujian-pujian, mengharapkan pujian-pujian dari orang, bukan kebenaran menurut firman Tuhan. Jika kita menjalankan kebenaran firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia selagi masih hidup. Jadi ketika orang tua kita masih hidup, itulah kita beri kesenangan, kita beri makanan apa kesukaan dia, apa yang dia mau membuat dia senang, itu kita usahakan selagi dia masih hidup. Di situ dia bisa merasakan apa pemberian kita itu, apa yang bisa kita laksanakan itu dia bisa rasakan. Tapi ketika dia sudah meninggal, itu tidak lagi ada apa-apanya. Walaupun kita kasih berlian, walaupun kita kasih emas, itu tidak akan lagi berguna. Karena apa? Karena itu tidak lagi ada dia di situ. Padahal dia sudah berangkat ke tempat di mana Tuhan sudah menyediakan. Jadi semuanya kita tahu adalah ada dalam pengertian manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mengerti itu adalah kebiasaan manusia. Jadi bukan kita melihat seperti ini, kita melihat dia berdoa di dalam kuburan, padahal kita tahu dia tidak lagi ada di situ. Tapi kenapa? Karena itu kebiasaan ajaran turun menurun. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman Tuhan supaya kita ini tidak sia-sia menjadi orang Kristen. Karena jika kita hanya mengikuti aturan manusia, sehingga itu kita tidak akan mendapatkan janji-janji Tuhan. Karena kita itu adalah menjalankan kebenaran firman Tuhan, karena harus kita sembah Tuhan. Tidak bisa kita sembah orang-orang yang sudah mati. Tidak bisa kita agung-agungkan yang orang mati. Tidak bisa kita puja-puja orang mati. Tapi yang hiduplah yang kita agungkan. Yang hiduplah yang kita hargai. Supaya itu berguna untuk masa depan kita. Bahkan juga untuk kehidupan yang akan datang, karena semua manusia pasti akan berangkat. Tidak ada manusia yang tetap hidup di dalam dunia ini, tapi manusia akan meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus mengerti kemana kita jika kita meninggalkan dunia ini. Jika kita sudah sama seperti mertua ini, kemana kita jika kita sudah terjadi seperti ini. Jadi itu harus kita kembali kepada Alkitab, supaya kita mengerti, supaya kita tidak sia-sia iman percaya kita. Banyak saat ini mengatakan menjadi orang Kristen,
tapi tidak membaca firman Tuhan, tidak membaca surat Tuhan, bagaimana sebetulnya menjadi anak-anak Tuhan, bagaimana sebetulnya menjadi orang Kristen, bagaimana sebetulnya kita hidup dalam dunia ini. Apakah kita mengikuti aturan-aturan manusia, apakah kita mengikuti aturan-aturan Tuhan. Jadi banyak sekali kita hidup dalam dunia Bapak Saudaraku, walaupun kita Kristen masih mengikuti aturan-aturan manusia. Tidak seberapa orang yang mau melakukan firman Tuhan taat dan setia. Padahal Bapak Ibu Saudaraku, nyawa kita ini, kita hidup ini karena Tuhan. Jika Tuhan mencabut nyawa kita ini Bapak Saudaraku, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena punya nyawa adalah Tuhan. Dia menciptakan kita hidup dalam dunia ini untuk memuji, memuliakan namanya. Jika kita hidup dalam dunia ini hanya mengandalkan kekuatan kita, jika kita hidup dalam dunia ini mengandalkan logika kita, sehingga tidak nyambung kepada kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu Tuhan menciptakan dunia ini beserta isinya untuk menyenangkan hatinya, bukan untuk menyakitkan hatinya, bukan memilukan hatinya, tapi kita diciptakan menjadi kesenangan Tuhan. Jadinya makanya kita melihat dari dulunya, dari Adam dan Hawa, manusia tidak mengikuti firman Tuhan. Bahkan juga Hawa juga kita melihat dia lari dari kebenaran, sehingga dia mengikuti aturan-aturan dunia, di mana setan membujuk-bujuk dia sehingga semuanya ada dalam tuntunan. Jadi semuanya itu Bapak Saudaraku, kita mengerti bahwa kita tidak baca Alkitab, tidak baca surat firman Tuhan, sehingga kita tidak mengerti, sehingga kita melihat sampai Adam dan Hawa, kita melihat sampai kita masih mengikuti aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi kita mengatakan kita orang Kristen, kita mengatakan kita anak Tuhan, tapi kita tidak mengikuti, melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak taat kepada firman Tuhan. Jadi kebanyakan saat ini kita melakukan aturan-aturan manusia. Jadi Bapak Saudaraku, semuanya itu tergantung kita masing-masing. Pilihan adalah di tangan kita. Tuhan tidak memaksa kita harus begini, harus begitu. Tapi Tuhan memberikan hak bebas. Karena Tuhan sudah berfirman, mana tahun 2000 lalu Dia sudah datang ke dunia ini, bahkan Dia sudah memberi contoh, memberi petunjuk, memberi bagaimana sebetulnya kita menjadi anak-anak Tuhan. Jadi tinggal kita, ada dua jalan, sempit dan lebar. Jadi memilih itu adalah kita, bukan siapa-siapa, bukanlah pendeta, bukanlah gereja, bukanlah saudara kita, bukan keluarga kita, tapi semuanya itu adalah kita sendiri yang menentukan jalan kita. Pilihan ada di tangan kita. Jadi itu semuanya adalah kita kuncinya. Jadi semuanya itu semua saudaraku. Oke, sekali lagi, satu. Gantilah gayanya, entah kakinya ke depan gini semua. Ayo. Entah kakinya gini, entah gini kek. 1, 2, 3. Udah, sekali lagi gaya. Kalau ada yang mau lompat. 1, 2, 3. Udah, tonton di grup. Nonton di grup. Lompat makai lah, ada-ada aja. Jangan khawatir. Setelah itu bersihkanlah semua. Foto dulu kan dua, Bapak sini. Dari tadi kamu foto, Mak.